Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Dan di sini cuacanya hari ini mendung teman-teman ya. Di berawan, jadi untuk cahayanya agak blur ya, karenanya terangnya itu apa? Karena matahari terlindung oleh awan, jadi cahayanya agak gimana ya, agak blur seperti itu. Oke pemirsa, di hari ini saya akan membuat tutorial ya cara merakit dinamo kipas angin yang sudah saya lepas semuanya. Ini kenapa saya lepas semuanya teman-teman? Masalahnya ada tadi jalur kapasitornya yang putus ya teman-teman ya. Jadi kapasitor itu, kabel kapasitor itu, jalur kapasitor itu dua-duanya tidak terhubung sama sekali. Jadi lalu saya bongkar seperti ini ya. Jadi harus kapasitor itu harus terhubung semuanya, jalur harus terhubung semuanya. Jadi kalau sudah putus di bagian dalam ini teman-teman, biasanya terjadi korosi di dalam selongsong di sini, terjadi korosi, jadi kita susah untuk menyambungkannya teman-teman ya. Dan di sini saya akan membuat tutorial buat teman-teman semuanya yang masih bermula perbaikan kipas ya. Apabila kipas sudah terlanjur terbongkar atau putus di tengah, apabila mau perbaiki, ikuti terus langkah-langkah cara perbaikan saya hari ini. Dan di sini langkah utama kita kupas, karena ini warna kuning ini penutup, ada pelapisnya teman-teman, jadi ada kulitnya, jadi kulitnya dikupas dulu supaya terlihat tembaganya paling dalam ya teman-teman. Jadi apabila teman menemukan kipas yang lilitannya tembaga, ini kipas yang bagus ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, walaupun harganya murah dan mahal, itu apabila ya walaupun murah tapi lilitannya tembaga, saya sebutkan kipas itu kipas yang bagus ya teman-teman. Walaupun harganya mahal tapi lilitannya alumini, itu saya nyebutkan tetap kipas murah seperti itu. Jadi saya itu menilai kipas itu dengan lilitannya tembaga. Apabila saya menemukan lilitan tembaga, pasti saya baiki. Kalau lilitannya alumini, biasanya saya kembalikan, saya tidak mau memperbaiki yang lilitannya alumini seperti itu. Jadi yang lilitannya alumini itu susah diperbaiki. Apabila kita menemukan yang lilitannya tembaga, walaupun di mana putusnya pasti masih bisa diperbaiki, asalkan belum ada yang terbakar di bagian kumparannya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya menyambung di sini, saya akan kupas-kupas dulu bagi teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu. Selamat datang di channel Warung Samarinda. Hari ini saya akan membagikan pengalaman menarik buat Anda semua setiap saya bekerja. Apabila Anda suka, jangan lupa tekan like, oke, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang belum langganan, saya kasih kesempatan dulu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya untuk langganan dengan channel Warung Samarinda. Dan di sini saya akan langsung masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu dan bagaimana bagian di mana yang bagian depan dan bagian belakang ya teman-teman. Dan di sini yang ada kabel ya, kabel keluar ini bagian belakang teman-teman ya. Dan kipas itu beda-beda, ada yang kabelnya di depan dan ada yang di belakang. Jadi yang di depan di sini, jadi kita harus tahu putarannya teman-teman. Putarannya kipas itu arahnya ke sini ya teman-teman ya, bukan terbalik ke sini. Apabila terbalik ke sini, jadi kipas tidak dingin ya, jadi arah mutarnya jadi ke belakang seperti itu. Jadi arah putarannya harus ke bagian ke kanan ya, seperti ini. Kalau saya nyebutkan ini ke kanan ya teman-teman, mutarnya seperti itu. Kita harus bisa ngatur putarannya itu ke kanan seperti ini.
Oke, sudah paham buat teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya akan rakit, dan di sini posisi kabel masih kawat masih berhamburan teman-teman ya, seperti ini. Dan saya tidak tahu jalur utama inputnya mana, in dan outputnya yang mana, saya juga tidak tahu. Dan di sini buat teman-teman harus bisa mengetahui jalur utama ya teman-teman. Jadi untuk gumparan utama yang untuk memutar kipas ini ya, jadi harus mengetahui gumparan utama. Gumparan utama itu kabel kawat yang paling gede teman-teman ya. Dan ini bisa dibedakan, teman-teman bisa melihat ya, jalur-jalur kawat ini mana kawat yang paling gede. Teman-teman bisa menebak di mana, karena ini hampir sama ya besarnya ya. Jadi kita agak sulit untuk membedakan ya. Jadi kita sambil pegang-pegang di mana kawat yang paling gede. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat. Apabila tidak bisa melihat, maka saya tunjukkan saja. Biasanya kawat yang menyendiri ya, yang tidak ada temannya, itu kawat yang gede ya teman-teman ya. Yang ada temannya ini adalah kawat pancingan ya, ini kawat pancingan, dan ini putus satu teman-teman, nanti saya sambung ya. Dan di sini kawat yang menyendiri sini, saya akan ukur kawat yang menyendiri yang tidak punya teman di sini. Ini biasanya kawat yang paling gede, yang ukurannya berbeda ya teman-teman. Biasanya ukurannya ini adalah 0,15 yang gede ini, yang kecil ini 0,10, seperti itu. Sekarang saya akan ukur kawat yang paling gede dulu. Saya ukur, mungkin saja ini ya teman-teman, saya juga tidak tahu memang kelihatannya agak besar ini. Langsung kita ukur, kita cari saja jalurnya ini, mungkin di sini. Perhatikan akometer apakah tidak bergerak, berarti lain yang ini teman-teman. Kita cari yang lain, seperti yang gede ini teman-teman ya, seperti ini. Memang terlihat yang gede. Oke, saya sudah menemukan jalur. Jadi untuk menyambungkan kabel utama teman, jadi mohon maaf buat teman semuanya ya, jadi untuk penyambungan fuse-nya, karena fuse saya stoknya habis ya, nanti saya kasih contoh saja. Dan di sini yang jalur gumparan pertama sudah saya sambung dengan kawat jalur pancingan, dan di sini jalur utama kita tes dulu supaya tidak salah ya. Kita tes dulu untuk jalur utamanya, gumparan utama kita tes dulu. Oke, yang ini ya. Jadi ini menyambungnya sebetulnya seperti ini teman-teman ya. Saya kasih contoh saja. Nyambungnya sebetulnya seperti ini ya. Jadi kapasitor dihubungkan di jalur gumparan pertama, yang gumparan kedua kita sambung di jalur pancingannya ya, seperti ini caranya. Lalu kita pasang fuse seperti ini hanya sekedar contoh. Sambung di fuse ini ya, di fuse ini, lalu kita solder. Setelah kita solder, lalu pasang selongsong seperti ini ya teman-teman. Kita pasang selongsong yang bekas tadi, kita pasang selongsong. Setelah kita pasang selongsong, yang satunya di sini teman-teman, kita sambungkan kabel yang warna biru di sini ya. Di sini ada kabel warna biru, kita sambungkan ke sekring atau fuse di sini ya. Kita sambung ke sekring atau fuse, lalu kita pasang selongsong kembali seperti ini. Kita solder dulu ya, kita solder dulu, lalu kita pasang selongsong seperti ini. Oke, untuk pemasangan pertama sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut untuk pemasangan yang kedua. Selanjutnya untuk menyambung yang kedua, misal untuk yang kedua kalinya kita sambung seperti ini ya kabelnya. Kita sambung ke bagian cucukannya di sini. Lalu kita menuju ke kabel warna merah ya di sini. Dan di sini kalau saya konekkan di sini belum terhubung ya teman-teman, karena di sini kabel belum ada yang disambung. Saya langsung menuju ke kabel merah ya untuk angka 3. Ini belum terhubung teman-teman. Jadi kita atur saja
di angka 3 ya. Di sini ini ada 1 2 3, tiganya di sini bisa perhatikan buat teman-teman ya. Di mana angka 3-nya? Angka 3-nya ada di sini. Saya atur di angka 3. 1 2 3. Jadi saya penyambungan dari angka 3 dulu. Angka 3 di sini nomor merah. Warna merah ya. Jadi warna lain ini belum terhubung. Jadi yang terhubung cuman jalur kabel merah, dan ini tombol nomor 3 ya. Nah, jalur tombol yang nomor 3 kita hubungkan yang kawat yang sudah saya hubungkan tadi ya. Ini kawat yang sudah saya hubungkan tadi ya. Bisa melihat ya teman-teman ya, karena kawatnya kecil betul, susah dilihat ya. Lalu saya sambungkan ke warna kabel merah di sini teman-teman ya. Saya sambung ke warna merah. Oke, lalu kita cari obat soldernya. Kasih obat soldernya, ngomongnya salah-salah. Lalu kita solder teman-teman ya. Kita solder ke kabel di sini. Sudah saya solder, lalu kita pasang selongsong. Dan untuk berikutnya seperti itu tuh, terus ya teman-teman ya caranya ya. Setelah nomor Oke teman-teman, untuk menyambungkan nomor 3 ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui jalur nomor 3 yaitu warna oranye teman-teman ya di sini. Jadi di sini sisa warna oranye sama abu-abu. Kalau abu-abu pasti tidak terhubung ya teman-teman ya. Terhubung. Lalu kita mencari jalur yang di sini ya teman-teman ya, jalur di sini. Jadi untuk stekernya di sini kita pindah jalur yang sebelah kanannya untuk mencari jalur yang ada di lilitannya ya teman-teman ya. Kita pindah sebelah sini. Lalu kita cari salah satu kabel di sini, pasti ada yang terhubung. Kita cari salah satu yang terhubung. Ini tidak terhubung. Oke, ini yang terhubung. Lalu kita sambungkan, ambil satu jalur kawat lagi yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi sebelah kanan sambungkan sebelah kiri. Pilih salah satu saja, ambil salah satu aja. Terserah mau dipilih yang mana. Kita hubungkan seperti ini. Ya, kita untir-untir seperti ini ya, kita putar. Lalu kita hubungkan ke kabel yang nomor 2 warna oranye di sini ya. Lalu kita solder, pasang selongsong. Sudah saya solder, lalu kita pasang selongsong. Ini tadi belum saya pasang selongsong. Sekarang mencari tinggal satu lagi teman-teman ya. Kita hubungkan saja di sini, cari jalurnya lagi. Oke, yang ini jalurnya. Nah, yang satu ini pasti tidak terhubung. Jadi kita pasang yang ini. Jadi dihubungkan, diambilkan sebelah kiri ya, kanan sebelah kiri lagi, seperti itu berikutnya. Jadi kita berurutan. Pokoknya caranya seperti itu terus ya teman-teman ya. Ambilkan jalur lilitan yang kiri, lalu kita sambungkan kembali. Nah, ini maaf karena kabelnya kecil ya teman-teman, jadi kita agak susah mencarinya. Nggak tahu lari kemana tadi. 1 2 sudah terhubung.
Oh iya, tinggal satu yang pendek ini tadi. Tinggal satu yang pendek teman, saya sambung dulu. Oke, sudah saya sambung, tinggal kita hubungkan di sini. Lalu kita hubungkan kabel yang sisa satu tadi ya, untuk tombol nomor satu, dan ini sisa satu pasti tombol nomor satu ya teman-teman ya. Kita pasang saja ke tombol nomor satu. Oke, lalu kita solder, pasang selongsong kembali. Sudah saya solder, lalu kita pasang selongsong. Selongsongnya yang bekas ya teman-teman ya. Sisa satu itu punyaannya kapasitor. Ukuran kapasitor 1, sebetulnya 0,1,5, cuman saya ada 0,2 teman-teman, tapi tidak apa-apa, bisa ya. Mungkin putarannya agak lambat sedikit tapi bisa. Aslinya 0,5 teman-teman ya. Dan ini aslinya sudah gembung seperti ini. Kenapa kapasitor ini rusak jadi gembung? Oke teman-teman, sudah saya ikat, sekarang saya potong ya. Proses pemasangan, jadi kita tes apakah berhasil saya menyambung. Ini kapasitornya belum saya sambung ya teman-teman, masalahnya di sininya masuknya ke lubang yang kecil seperti ini ya. Saya rakit dulu, nanti langsung proses pengetesan teman-teman. Untuk proses perakitannya sudah selesai ya teman-teman. Ini putarannya harus arahnya ke sini ya teman-teman. Nanti kalau putarannya ke sini berarti untuk pemasangannya betul ya teman-teman ya. Dan saya akan coba steker saya cocokkan dulu listrik ya. Saya hubungkan dulu ke listrik. Perhatikan teman-teman. Dan di sini masih 0, saya akan coba tarik ke angka 1. Perhatikan muternya kemana ya teman-teman ya. Perhatikan betul-betul muternya kemana. Oke teman-teman, jadi putarannya sudah betul ya. Arahnya ke sini putarannya ya. Oke. Sekarang saya akan coba angka 2, apakah hidup angka 2-nya? Lebih kencang ya. 2 lebih kencang putarannya. Berarti aktif nomor 2. Sekarang nomor 3. Lebih kencang lagi. Nomor 3 ya. Lebih kencang lagi. Sekarang saya taruh kembali ke 0 lagi. Oke, untuk putarannya benar betul ya teman-teman, arahnya ke sini. Jadi mantap. Jadi seperti itu tadi cara perbaikan kipas yang kasusnya sudah putus di bagian tengah teman-teman ya. Dan kita dengan cara merakit ulang sudah berhasil. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya untuk berlangganan dengan channel Waroh Samarinda. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.